bahwa sesakti apapun dia, akhirnya harus takluk pada garis kematian. Musuh-musuhmu yang memiliki ajian Pancasona dan Rawa Rontek pasti manusia jahat yang selalu mengganggu dan menindas rakyat kecil yang tidak berdosa. Sehingga kamu sangat bernafsu untuk melenyapkan mereka, bukan? Kalau memang mereka orang jahat seperti itu, kamu akan semakin mudah untuk menghancurkan mereka. Sebab kedua ilmu itu sangat pantang dipakai untuk kejahatan. Di awal kisah ini, kita diperlihatkan dengan kegelisahan Sudawirat atas jalan kekeliruannya selama ini yang terus digelayuti rasa angkara murka dalam mengumbar nafsu dendam yang tak ada habisnya. Setelah mendengar pesan yang cukup mendalam dari mendiang Empu Anaraja, di kediaman Uyut Sawega di saat itulah Sudawirat mulai merenungi kejahatan yang telah ia lakukan terhadap musuh-musuhnya yang kebanyakan adalah orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Ia pun kemudian mengatakan kepada Lokahita bahwa ia seperti telah mendapat hidayah cahaya ilahi dari Sang Pencipta alam semesta. Hatinya yang selama ini diselimuti nafsu dendam di jalan kesesatan yang gelap gulita, setelah mengunjungi makam Empu Anaraja di puncak Ciremai, jiwa kesadaran dan penyesalan Sudawirat pun mulai muncul hingga ia ingin bertobat dan menebus semua dosa-dosanya tersebut. Tanpa saya sadari, semua kejahatan telah saya lakukan dengan rasa bangga. Didi masih ingat bagaimana saya telah membunuh Empu Lingsir. Dulu saya sendiri, orang yang telah memelihara kita. Maafkan aku, Wirat. Aku kelepasan menahan pukulan. Ya! Masih pantaskah saya disebut sebagai manusia dengan kelakuan seperti itu? Manusiakah namanya seorang murid yang tega membunuh gurunya sendiri? Manusiakah namanya seorang anak yang terlunta-lunta lalu ditolong, kemudian dia membunuh penolongnya itu setelah anak itu menjadi perkasa? Apakah itu manusia? Sudawirat yang sangat menyesal karena telah membunuh Empu Lingsir gurunya sendiri. Di saat itu ia pun menangis sejadi-jadinya di hadapan Lokahita atas semua tindak kejahatan yang telah ia lakukan tersebut. Dalam kondisi mengandung calon bayi dari ayahanda Sudawirat, Lokahita pun menasehati suaminya itu bahwa setiap orang pasti memiliki lembaran kelam dalam hidupnya. Namun yang terpenting apakah orang itu akan menjadikan masa kelamnya menjadi hitam legam atau menghapusnya menjadi putih bersih dengan cara merubah semua perilakunya untuk berbuat kebaikan. Lokahita pun mengatakan bahwa saatnya lah Sudawirat harus memperbaiki semua kesalahan yang telah diperbuatnya selama ini, karena tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup di dunia ini. Waktu pun akan terus berjalan, dan kita tidak akan bisa memutar waktu dan mengubahnya kembali ke masa itu. Sudah lama saat seperti ini Bibi tunggu. Saat ketika hatimu terbuka untuk menentukan hal lain dari kehidupan ini. Jangan nangis. Saya tidak mau anak kita nanti akan kecewa melihat ayahnya menjadi pendekar yang tidak memiliki hati nurani. Aku berjanji tidak akan memberikan rasa malu kepadamu, anakku. Aku ingin memberikan kebanggaan kepada mimpi. Iya, Wira. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan dengan dua begundal penyihir laknat, yang sebelumnya telah berhasil melarikan diri dari hukuman di Malwapati. Kini mereka tengah bersembunyi di sebuah goa dan di saat itu Guru Bahadur pun memerintahkan Kasmala untuk mencari bahan serta peralatan memasak karena mereka sedang dilanda kelaparan. Bahadur lantas teringat dengan desa Sekayon yang masih terbelenggu dalam sihirnya, ia pun segera menyuruh Kasmala untuk pergi ke desa tersebut dan mencuri barang-barang keperluan di sana. Meski desa itu telah sirna di mata orang lain, namun hal itu tidak berlaku bagi dua begundal penyihir laknat tersebut. Bahadur pun berkata bahwa desa itu masih terjadi kehidupan seperti biasanya dan hanya mereka berdualah yang mampu menembusnya. Untuk orang lain memang sudah sirna, tapi kita masih bisa melihatnya, Kasmala. Di mata kita masih seperti biasa. Ya, sebentar lagi saya akan ke sana, Guru. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah jangan dekat-dekat lagi dengan orang jahat. Sebab awal dari kejahatan adalah berkawan dengan orang jahat. Dan kita kembali lagi ke lereng Gunung Ciremai. Setelah semalaman Sudawirat merenungi semua kejahatannya, di pagi itu ia pun mendapat banyak wejangan dan tuntunan dari Uyut Sawega.
Sudawirat mulai detik itu akan mulai melakukan perjalanannya menuju gerbang pintu tobat dan berusaha menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya serta berpegang teguh pada garis-garis kebenaran atas dasar nuraninya yang tersadarkan. Sudawirat mengatakan kepada Uyut Sawega, bahwa selama ini ia hanya menuruti hawa nafsunya saja dan selalu memusuhi nuraninya untuk berbuat kebaikan dari dalam dirinya. Sehingga hanya kejahatan dan kekejamanlah yang selalu dilakukannya, bahkan dengan bangganya ia selalu mengumbar kesaktian rengkah gunungnya yang dianggap tak akan pernah terkalahkan.